Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Guru Pembimbing, yang kami sayangi teman-teman semua. Pada saat ini, kami dari kelompok Pengkom ingin mempresentasikan terkait tugas analisis data. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, John Simbolon, lalu ada teman saya, John Simanjuntak, serta teman kami, Raymond Saragi. Adapun garis besar topik dari presentasi kami kali ini yaitu yang pertama, deskripsi data, yang kedua, statistik data, lalu lanjutkan visualisasi data, ada korelasi data, serta kesimpulan dan lesson learned. Masuk ke deskripsi data, di mana kami mengambil dua data yang terdiri dari data satu dan data dua. Deskripsi data satu. Data yang kami gunakan ini berasal dari file yang bernama COVID-19 Indonesia Time Series All dalam bentuk file CSV. Dalam format atau ekstensi CSV, data tersebut diambil dari link yang sudah ada pada PPT tersebut, di mana dengan ukuran file sebesar 7,9 MB. Data ini terdiri dari 31.822 baris dan 38 kolom. Data ini berisi mengenai perkembangan kasus COVID di berbagai daerah di Indonesia. Masuk ke statistik data yang akan dijelaskan oleh teman kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik data. Jadi pada data pertama yaitu mengenai kasus COVID-19 di Indonesia, kami mengambil sampel datanya terlebih dahulu di dalam program. Itu terdapat 10 data pertama pada setiap kolomnya. Kemudian dengan menggunakan fungsi describe, kami juga mendapatkan eh, statistik seperti jumlah, rata-rata, standar deviasi, kemudian nilai minimum, dan nilai maksimum dari tiap kolom. Kemudian hal yang informasi yang dapat ditarik berdasarkan statistik tersebut ialah kita bisa melihat total case dan new active case mengindikasikan adanya lonjakan paparan virus corona pada akhir-akhir ini. Lalu kita juga bisa melihat bahwasannya rata-rata new recovered lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata new cases. Ini berarti new recovered berarti yang sembuh dan new cases itu berarti orang yang terjangkit. Hal ini menunjukkan bahwa laju penyembuhan di Indonesia ternyata lebih tinggi daripada eh, laju eh, terjangkit. Kemudian rata-rata new death juga lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata new cases, yang berarti menandakan bahwa tingkat survivabilitas dari para pasien corona tergolong tinggi di sini. Kemudian dilanjutkan oleh visualisasi data oleh teman kami Juan. Selanjutnya adalah visualisasi data. Jadi ada beberapa visualisasi data. Yang pertama ini adalah mengenai total date terhadap waktu, atau terhadap tanggal gitu, terhadap. Nah, jadi yang pertama yang bisa kita lihat itu total date-nya itu meningkat drastis itu di tahun 2021. Itu lonjakannya sangat besar. Dan kemudian di akhir tahun 2022 itu udah tidak terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan udah ditemukannya vaksin, jadi kekebalan tubuh sudah mulai meningkat. Dan total recover dan death itu juga sama di akhir tahun 2022 itu, uh, dan di pertengahan 2021 sampai 2022 itu sudah mulai meningkat secara drastis karena di situ sudah mulai adanya percobaan dan ditemukannya vaksin, jadi uh, kekebalan terhadap uh, virus sudah meningkat juga. Selanjutnya adalah visualisasi data ini mengenai new recover dan new case. Jadi kita bisa melihat di new recover dan new case itu keduanya berhubungan lurus, atau jika salah satu variabel meningkat, yang lain juga meningkat. Nanti kita juga dapat melihat buktinya pada korelasi korelasi data kedua variabel. Begitu juga dengan new cases dan new death, ini juga berhubungan lurus dan nanti akan dibuktikan dengan nilai korelasi datanya yang mendekati satu. Kemudian kita juga dapat melihat bagaimana frekuensi kemunculan setiap provinsi dalam tanggal-tanggal pengambilan sampel kasus-kasus corona atau kasus COVID. Jadi secara
cepat kita dapat melihat bahwa pada dasarnya pada umumnya itu hampir merata kasus-kasus corona di setiap provinsi. Selanjutnya adalah korelasi data yang dilanjutkan oleh Raymond. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi data pertama. Nah, di sini kita melihat korelasi data dari new case, new death, new recover, total case, dan total death. Atau kasus baru, angka kematian baru, angka kesembuhan baru, total kasus, dan total kematian. Nah, di sini kita lihat korelasinya. Eh, Dapat kita lihat bahwa yang paling mendekati nilai satu ialah antara korelasi total case dengan total death, yang mengindikasikan bahwa total kasus sangat mempengaruhi total kematian yang terjadi, atau mereka berdua ini eh, saling eh, saling berhubungan. Kemudian nilai total nilai nilai sembuh total atau juga new recover juga memiliki tingkat korelasi yang cukup tinggi terhadap new case, yang hal ini menandakan semakin banyak kasus baru, semakin banyak juga yang sembuh. Dan terakhir, tingkat korelasi yang paling rendah atau yang paling tidak saling berpengaruh ialah pada bagian total case dan juga new death, yang mengindikasikan bahwa total kasus tidak terlalu berpengaruh terhadap total kematian. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Lalu masuk kepada data yang kedua, deskripsi data 2. Data yang kami pilih pada data yang kedua ini merupakan data tentang produk kopi di dunia. Data ini berisikan tentang rating kopi, roster nama produk, lokasi pembuatan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kopi. Di mana dari data yang tersedia, kami ingin menganalisis hubungan rating kopi dan karakteristiknya dengan menggunakan Jupyter Notebook, agar kami bisa memvisualisasi dari data produk kopi tersebut. Lalu, format file dari data yang kami peroleh itu adalah CSV. Format file CSV inilah yang akan kita analisis menggunakan Jupyter Notebook. Nah, pada data ini terdapat kolom sebanyak 15 kolom dan terdapat 500 baris. Data ini kami peroleh dari internet dan mengakses situs kaggle.com. File ini memiliki ukuran sebesar 616 KB. Lalu, statistik Kemudian data yang akan dijelaskan oleh teman kami. pada statistik data kedua ini, informasi yang bisa kita dapat ialah setiap jenis kopi pada sampel memiliki tingkat aroma, keasaman, kepekatan, aftertaste, dan nilai dengan susu yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kopi memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakannya dengan kopi lainnya. Perbedaan ciri-ciri kopi itu juga yang menarik peminat kopi untuk mengkonsumsinya sesuai dengan seleranya masing-masing. Pada dasarnya, semua kopi di sini memiliki standar yang baik. Hal ini bisa kita lihat dari rata-rata rating yang sudah di angka 92, yang sudah termasuk angka yang sangat bagus, yaitu di atas 80. Selain itu juga, hal ini didukung oleh standar deviasi yang terbilang cukup kecil, yaitu 2,9, yang berarti rating dari setiap kopi di sini semuanya tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh visualisasi data. Selanjutnya adalah visualisasi data yang kedua. Jadi yang pertama kita dapat melihat rating dan terhadap waktu. Jadi kita dapat melihat bahwa pada umumnya rating itu berdasarkan tanggalnya itu selalu mirip, hampir selalu mirip gitu, dan merata pada setiap pemilihan waktunya. Yang kedua adalah visualisasi data rating terhadap aroma. Jadi kita dapat melihat bahwa eh, rating dan aroma itu saling berhubungan lurus. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai korelasi datanya yang mendekati satu nanti kita dapat bisa melihatnya. Atau dalam kata lain, jika suatu kopi memiliki aroma yang kuat gitu ya, ratingnya akan cenderung biasanya akan lebih bagus. Kemudian pengaruh rating terhadap tingkat keasaman. Jadi dari visualisasi data bahwa
kedua variabel ini saling berhubungan lurus, dan nilai korelasi datanya juga nanti kita dapat melihatnya akan mendekati 1 juga. Dan sama seperti tadi, bahwa rating yang bagus itu nanti akan biasanya diimbangi dengan tingkat keasaman kopi yang bagus pula. Selanjutnya adalah korelasi data kedua. Nah, di sini kita bisa lihat korelasi data kedua. Berdasarkan tabel korelasi ini yang melihat kolom rating, acid, aroma, body, dan flavor, kita melihat bahwa nilai korelasi yang paling tinggi, yaitu yang mendekati 1, ialah antara acid dengan rating dan flavor dengan rating itu sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keasaman dan juga rasa paling berpengaruh besar dalam tingkat ratingnya. Jadi semakin besar nilai acid atau flavor atau keduanya, maka ratingnya juga semakin tinggi. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa tingkat kepekatan atau body pada kopi itu sendiri memiliki nilai korelasi yang paling rendah dibandingkan aspek yang lainnya. Hal ini menandakan bahwa tingkat kepekatan dari suatu kopi tidak terlalu mengaruhi nilai rating itu sendiri. Lalu masuk kepada kesimpulan dan lesson learned. Yang pertama, dalam menyelesaikan tugas ini kami belajar bagaimana melakukan pelajaran mengenai analisis data. Yang kedua, analisis data tersebut berupa statistik, visualisasi, dan korelasi antar data, dan mengambil kesimpulan dari berbagai data tersebut. Lalu lesson learned. Melalui tugas ini, kami sadar bahwa dalam menyelesaikan tugas diperlukan kerjasama yang baik antar anggota. Selain itu, diperlukan juga pikiran yang kritis dalam melihat korelasi antar data dan mengambil kesimpulan yang tepat dari korelasi data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.